ya. Kalau sebagian warga sudah mengurusnya, semua masyarakatnya ya sudah selesai amanahnya. Maksudnya apa? Sudah terwakili oleh orang tersebut. Ya, makanya harus ada di sini, mungkin di Masjid An-Nur, tim pengurusan jenazah An-Nur bikin untuk warganya, biar nggak kemana-mana, biar nggak harus mencari menunggu. Ini pernah kejadian juga yang saya alami, Pak. Saya memandikan daerah Citayam, itu nggak diurus-urus seharian. Saya datang ke sana, ternyata ketika saya mau nyiram pakai air, udah kelupas badannya. Karena kenapa? Orang nggak paham dan nggak ada yang mau. Ya, makanya kita nih, makanya nanti siapa orang yang berhak memandikan jenazah harus tahu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita harus siapkan yang namanya kain kafan terlebih dahulu. Ya, boleh kita menyiapkan kain kafan. Ya, pertama karena kain kafan ini adalah yang terbaik dari harta si waris. Dari sekarang kita simpan, atau memang memberatkan sebagian, cukup dari baitul mal, dari masjid, itu boleh, silakan untuk memudahkan. Ya, baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita langsung masuk bagaimana ya memandikan jenazah. Di halaman 7 ya. Di halaman 7 bisa dibuka. Tadi saya sudah sampaikan, memandikan jenazah itu adalah fardu kifayah. Dan yang kedua, siapa orang yang memandikan jenazah ini? Nah, yang pertama adalah yang diwasiati. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau ada wasiat, segera tunaikan wasiat terlebih dahulu. Yang kedua, ya ahli waris. Bapak, kalau istrinya meninggal, bapak sama kakeknya dan turunannya sampai ahli waris. Ya, begitu juga istri. Istri juga sama, ibu, nenek dan turunan ke bawah, ahli warisnya terlebih dahulu. Kalau tidak ada orang yang ditunjuk, orang yang paham agama, orang yang paham terkait dengan pengurusan jenazah, boleh dia memandikan mengurus jenazah. Paham tuh, Pak? Paham tuh? Ya, paham ya, Pak ya? Baik, kita pelan-pelan, kalau nggak paham nanti di akhir kita diskusi insyaallah. Ya, Pak ya? Baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah kita paham ya siapa orang yang memandikan, kalau sekarang mungkin ada tim pengurusan jenazah Fajri ya, atau Fokus Fajri, boleh nanti diurusin sama Radio Fajri ya. Baru setelah itu siapkan kain kafan dan lain sebagainya. Bisa dibuka di halaman 9, Pak. Di halaman 9. Nah, bagaimana kalau suami memandikan istri? Ayo, gimana? Boleh tidak, Bu? Pak, boleh tidak? Suami memandikan istri boleh ya? Ya, kata Imam Syafi'i itu di akhir ternyata. Ya, boleh suami memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Yang nggak boleh itu istri memandikan suami orang, itu nggak boleh. Suami sendiri dan anak kecil, perempuan anak kecil yang 7 tahun ya boleh dimandikan oleh ayah. Kalau yang di atas 7 tahun itu harus sama perempuan. Ya. Paham tuh ya? Istri boleh memandikan suami, suami boleh memandikan istri. Anak perempuan 7 tahun boleh dimandikan sama ayah, tapi anak 7 tahun 7 tahun ke atas tidak boleh dimandikan oleh ayah. Istri dimandikan oleh suami. Paham teman sampai sini? Baik. Nah, kalau sudah ada ayah bunda yang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah lengkap semuanya. Ya, jangan langsung diangkat ke tempat keranda pemandian, jangan. Siapkan dulu kain kafannya. Siapkan dulu kain kafannya. Kain kafannya dibarisin dulu ya. Ya, nanti kalau sudah baru masuk ke tempat pemandian. Nah, sekarang kita masuk ke sifat pemandian. Sifat pemandian ini pertama harus tertutup. Nggak boleh ada orang lain yang memasuki tempat itu. Ingat ini. Makanya nanti ketika ada orang meninggal, satu orang kalau bisa jadi komando.
tolong jangan ada yang masuk sedang ada yang memandikan. Karena ada sebagian orang, saya ini kan temannya, saya ini nggak boleh. Nggak boleh. Tertutup rapat. Karena dalam satu riwayat dikatakan saat itu setan-setan sedang mengelilingi untuk apa? Untuk membisikkan kepada orang yang mengurus jenazah agar menyampaikan aib-aibnya. Sedangkan syarat utama untuk bisa memandikan jenazah, paham agama dan mampu menutupi aibnya. Kata Nabi SAW, barang siapa memandikan jenazah dan mampu menutup aibnya, Allah berikan 40 ampunan kepadanya. Nah, nggak sembarangan, Pak. Ada orang punya aib, korengan, jangan disampaikan. Si fulan tadi korengan tahu, nggak boleh. Atau mungkin berdarah, si fulan tadi berdarah, nggak boleh. Cukup. Makanya nanti bagaimana agar kita menutup aibnya. Orang yang hidup aja ditutupi, apalagi orang sudah meninggal, wajib ditutupi aibnya. Paham tum ya Pak ya? Paham tum Bu ya? Kalau nggak paham nanti kita diskusi di akhir insyaallah. Nah, kalau sudah ada tempat kain kafannya, tempat pemandiannya sudah siap, baru diangkat. Diangkat ke tempat pemandian. Tempat pemandian sifatnya yang pertama tertutup, yang kedua tempatnya ini agak miring Pak. Nggak lurus seperti ini, contoh aja. Biar apa? Biar airnya itu mengalir, nggak menempel lagi ke badan, ya, nggak menempel lagi ke badan. Jadi kalau rata itu kan kotorannya nempel lagi ke badan, ya Pak ya. Nah sekarang mulai masuk tuh orang-orang yang mandikan jenazahnya. Mohon maaf Bapak masuk. Siapa lagi? 4 orang. Ustadz masuk. Siapa lagi? 4 orang boleh? Ya. Itu lagi. Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Ya, baik. Nah, ini tim-tim ini tim pengurus jenazah. Jadi nggak boleh ada yang masuk selain itu. Nanti apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, harus menggunakan sarung tangan. Ustaz menggunakan sarung tangan, contoh aja saja. Nanti setelah ini ibu bapak praktek ya. Nanti saya akan kontrol praktek nanti. Praktek bikin tim, praktek. Ini simulasi utama dulu. Nah, yang pertama adalah menggunakan sarung tangan. Yang kedua masker. Kenapa sih harus pakai masker, pakai sarung tangan? Bukan jijian. Karena khawatir si jenazahnya punya penyakit. Khawatir menularkan, kita jaga-jaga. Boleh menggunakan masker, boleh menggunakan sarung tangan. Kalau bajunya takut basah, boleh menggunakan celemek. Oke. Lanjut setelah itu, 1 orang di depan. Mohon maaf, Ustaz di sini, Ustaz. 1 orang di situ, 1 orang di sini. Bapak megang air. Nah. Ustaz di sini 1 orang, Ustaz. Oke. Kelihatan ya? Di situ aja, Ustaz. Di sini, Ustaz. Ustaz di sini, mohon maaf. Mohon izin, Ustaz. Ini ya. Nah ini apa harus dilakukan? Pertama dibuka terlebih dahulu. Kain yang tadi dibuka Ustaz, mohon maaf. Oke. Kalau ada handuk, langsung disimpan handuknya. Disimpan handuknya Ustaz. Handuk di sini, disimpan bagian aurat. Nah, untuk menutupi jenazah ketika dimandikan, pertama untuk batas laki-laki dari mulai pusar sampai dengan lutut. Ya, dari sini, dari pusar sampai lutut. Itu untuk laki-laki. Cari yang tipis ininya, biar nanti airnya mengalir ke dalam. Ya, kalau perempuan dari atas dada sampai ke lutut. Untuk perempuan dari atas dada, bunda, sampai ke lutut. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, seperti ini. Nah, kalau sudah, mulai dibuka satu-satu. Buka Ustaz, apa Ustaz? Dibuka dulu semuanya. Disimpan di satu tempat. Nah, ini kan masih menggunakan baju nih. Masih menggunakan baju, boleh dibuka dulu menggunakan gunting. Gunting aja nggak apa-apa. Udah ikhlas beliau ya. Oke. Baik, menggunakan gunting ya. Menggunakan gunting, lalu celananya digunting juga. Paham? Sampai tidak menggunakan sehelai apapun kecuali handuk di atasnya. Perempuan juga gitu.
Khawatir kalau nggak digunting itu akan memberatkan, sulit nanti. Digunting aja biar mudah. Kalau sakit mesti punya perban, dicabut-cabutin. Punya perban, punya lain sebagainya, dicabut-cabutin. Ya, kalau darah mengalir nggak apa-apa, mengalir aja, nanti di akhir bagaimana cara membersihkannya kita. Nah, kalau sudah digunting, silakan Bapak kumisnya dirapihkan. Dan sebagian membersihkan kukunya, kuku tangan, sama kuku kaki. Boleh dibersihin, contoh aja. Ini kumisnya. Ingat ya, kumis aja ya. Kalau jenggot nggak usah. Dirapihin aja. Ya, kumis dirapihkan. Kalau sudah kumisnya dirapihkan, tangannya kukunya sudah bersih, baru diketembatin, bersihin kupingnya. Nah, jangan terlalu dalam, yang penting bersih. Ya, boleh. Hidung juga khawatir ada kotoran, boleh. Nah gitu ya Bunda, sama. Prosesnya ibu bapak sama. Nggak ada perbedaan. Perbedaannya hanya menutup aurat. Ingat, aurat dijaga. Nggak boleh terbuka dari awal sampai akhir. Orang hidup, orang mati harus ditutup. Makanya yang paling mudah itu ngurusin orang mati, Pak. Bener, mudah. Kata saya. Kenapa? Orang mati diapain juga ngikutin. Bener nggak? Iya. Coba Pak, kalau orang hidup suruh pakai kerudung. Orang nggak pakai kerudung, suruh pakai kerudung susah nggak? Orang mati suruh pakai kerudung, nurut dia. Iya nggak Pak? Iya, makanya mudah ngurusin orang mati Pak, nggak sulit. Yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz adalah mental. Mental itu harus dikuatin dengan ilmu. Mohon maaf, ilmu pengurusan jenazah ini adalah ilmu praktik. Harus dipraktekkan. Banyak orang paham teori, sampai dalil ayatnya paham, prakteknya nggak paham. Mungkin sekali dua kali lupa, 3 kali insya Allah kita akan paham. Ya, makanya ingat ini tuh buat diri kita. Kalau yang meninggal keluarga kita aja yang urus, kita sudah paham. Yang lain ngebantu-bantu. Paham tuh Pak ya? Nah, kalau sudah bersih, sudah tidak menggunakan sehelai apapun baju, lakban-lakban sudah diambilin, maka siap-siap untuk dibersihkan bagian kotoran dalamnya. Paham dong Pak? Bapak angkat setengah duduk Pak. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Mudah ya, Masya Allah. Kalau jenazah itu berat Pak biasanya. Ini mudah, bisa sendiri. Angkat sendiri. Iya. Kenapa saya bilang harus 4? Nanti ada yang membalik-balikan, berat Pak, capek biasanya. Capek, Masya Allah. Nah seperti baru diurut bagian perutnya dari kanan, dari kiri, sama ya Bunda ya, kanan kiri ke bawah, pelan-pelan saja ya. Boleh 5 kali cukup, 3 kali cukup. Turun lagi Pak, tuh gampang, Masya Allah. Suruh turun ya, Masya Allah. Setelah ini Pak, baru dibersihkan duburnya. Ya, dalam kitab menurut Imam Syafi'i mengatakan cukup sekali aja, jangan saya berulang-ulang memegang kemaluannya. Jadi Bapak tangan kiri Bapak nanti ya menggunakan sarung tangan dibersihkan bagian duburnya. Bersihin Pak. Contoh aja Pak. Enggak usah ya. Dibersihkan bagian dubur sama kemaluannya. Dibersihkan. Boleh dimiringkan. Nah, miring, Masya Allah, miring sendiri. Ya. Kalau sudah bersih, sudah menggunakan air, sudah menggunakan sabun, cukup turun. Jadi, nah setelah ini nggak boleh dipegang lagi kemaluannya, sudah bersih, cukup sekali saja. Ya, tadi saya sudah cerita, saya pernah memandikan orang, tapi orang lain datang untuk memandikannya. Dan saat itu mohon maaf kemaluan dibuka. Sampai saya bilang izin untuk menutupinya. Kata jawabannya apa? Itu sudah meninggal, nggak apa-apa katanya. Ada, ngalamin saya Pak. Makanya benar-benar terhormat muslim itu. Harus dikubur, harus dirawat. Makanya silahkan dibaca dalam hadisnya. Itu harus pelan-pelan Pak. Cara ngasih air itu saking harus lembutnya. Nggak boleh langsung disebrokin gini, nggak boleh. Sebrok air. Meskipun dalam mazhab Syafi'i, ketika orang tidak ada yang mampu mengurus jenazah dan dia sendiri yang bisa dan memberatkan, cukup kena air aja semua nggak apa-apa. Kena air semuanya sudah bisa.
Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi tetap kita ada adab, ya ada adab bagaimana yang sudah dituntuni oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah bersih, sekarang kita wudukan. Wudu seperti biasa, Bapak. Satu orang di sini, Bapak megang air, siramin air, boleh. Boleh pakai gayung, boleh pakai selang, kalau gampang pakai selang gitu ya. Gayung boleh. Wudukan Bapak satu orang, Pak, wuduin. Nah, wuduin terlebih dahulu. Dari mana? Tangan dulu sampai sikut. Berapa kali nih? Tiga kali. Gitu Pak ya? Tangan sampai apa ini? Pergelangan tangan, bukan sampai sikut ya. Pergelangan tangan dulu nanti. Baru, nah, kalau jenazahnya bedanya Pak. Nggak boleh memasukkan air ke dalam hidung dan ke dalam mulut. Cukup ambil air aja, digosokkan ke giginya. Ambil, gosokin sama mulut. Setelah itu sama 3 kali. Setelah itu sama seperti mandi janabah. Ada yang pernah mandi janabah? Ada? Mandi janabah ada yang pernah? Masa belum pernah Bapak atau kumaha ya? Pernah ya mandi janabah? Ya, Masya Allah. Mandi junub Pak maksudnya ya. Bismillah, kalau belum nanti insya Allah dicarikan sama Ustadz ya. Nikah dulu tapinya katanya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah diwudukan sempurna wudunya sempurna kecuali tidak memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung, baru mulai dikeramasi. Sebelah kanan dulu. Keramasi Pak. Keramasi. Nah, gitu. Oke, sudah keramas. Baru kalau sudah keramas disiram dari kanan dulu. Nah, di sini ada 2 cara, Pak. Ada 2 cara memandikannya. Pertama, sebelah kanan terlebih dahulu, kanan dari bawah 1. Kalau sudah, nanti saya jelaskan dulu, Pak, ya, mohon maaf. Kanan dulu, Pak. Kanan dulu, baru dimiringkan. Miringkan kanan. Baru kiri, dimiringkan kiri. Ada juga mengatakan kanan dulu, kanan, baru kiri, dibalikin lagi kanan dan kiri. Boleh dua-duanya. Mana yang lebih mudah silahkan digunakan. Tapi hadis mengatakan itu di bagian kanan dulu. Biyaminiha, ya, bagian kanan dulu. Jadi di kanan dulu, baru kiri sebelah kanan. Paham Pak? Oke, simulasi Pak. Silakan Pak. Nah, dimiringkan Pak. Di situ Bapak satu orang miringkan, ikut bantu miringkan kanannya. Nah, oke. Kanan depan Pak ya. Ini pertama dengan menggunakan kapur barus. Kapur barus mana Ustaz? Oke. Nah, kapur barusnya dimasukkan dulu ke dalam air, dicampurkan air. Nah, kalau sudah baru disiramkan sekali saja. Banyak manfaatnya untuk menguatkan jenazah agar tidak cepat bau. Ya, salah satu manfaat dari kapur barus itu. Oke. Kalau sudah dimandikan, sudah bersih, baru dilap dulu. Ya, ada lagi, mohon maaf. Makanya di rumah ada 2 nih, ada 2 apa? 2 handuk. Siap-siap dari sekarang ayah bunda punya 2 handuk, ya. Silakan bersihin dulu, dilap dulu, dikeringin. Kalau sudah kering, sudah semuanya, silakan ditutup bagian kemaluannya tadi. Tutup. Ya, ditutup kayak seperti ini sama. Nah, sama. Samain saja dari pusar sampai ya, baru yang bawahnya ditarik. Silakan di sini Ustaz. Nah, bawahnya ditarik. Nah, gini ya. Tarik 1 orang aja. Nah. Jadi tetap terjaga ya. 1 orang mengambil, 1 orang memegang, 2 orang memegang ini. Biar tetap terjaga. Paham itu sampai sini? Paham ya? Insyaallah paham, pelan-pelan. Kalau sudah, ambil kain baru Ustaz. Mohon maaf. Tutup lagi. Nah, tutup. Ini menggunakan kain. Berarti kainnya ada berapa? Ada 3 ya, kalau bisa ya. 1 ketika setelah wafat, ya bunda ya, setelah wafat kain. Yang kedua setelah dimandikan. Yang ketiga nanti ketika ingin diangkat ke kuburan. Cukup 3 nanti siapin di rumah. Harus punya tuh. Handuknya ada 2, ya. Paham tuh ya? Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, tadi kan kain kafan sudah rapi. Sekarang kita tinggal diangkat ke tempat kain kafan. Ustaz bangun dulu Ustaz.
Berat. Baik, silakan bangun dulu, San. Bangun dulu. Di kain kafannya di Nah, sekarang sudah selesai kita bahas sifat kain kafan. Turun dulu. Baik. Kain kafannya dipasang. Tali dulu di bawahnya. Sifat kain kafan bisa ayah bunda buka di sana. Cara mengkafani, silakan. Halaman berapa? Tali dulu, San. Tali dulu bawahnya, San. Tali dulu. Nah, baik. Di situ halaman 16 mengkafani jenazah. Igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Mandikanlah ia dengan air daun bidara dan kafan dengan 2 lapis kain. Ini maksudnya ketika orang sedang berihram. Tapi kalau orang yang sunnahnya adalah, ya silakan dibaca hadis selanjutnya di bawah. Baik. Nah, sekarang kafan kan sudah rapi. Ini sekarang kita membahas satu sifat kain kafan. Pertama, harus berwarna putih sunnahnya. Ya bagusnya karena kain terbaik adalah berwarna putih. Yang selanjutnya jumlahnya berapa? Di halaman 18 bisa dibuka dari Aisyah. Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai kain putih. Ya, sahuliyah dari kusuf, tanpa gamis, tanpa imamah. Jadi untuk laki-laki berapa? 3. Nah, dari setiap kain ini itu diberikan wewangian terlebih dahulu. Setiap kain sebelum ini kasih wangi-wangi dulu. Ya, agar membuat atau mendatangkan aroma baik. Aroma wangi. Paham tuh ya? Bunda sama ya? Bunda-bunda juga sama. Jadi setiap kainnya itu diberikan apa? Wangi-wangian. Ya. Lalu untuk perempuan itu 5 helai. 5 helai itu nanti terbagi 2 penutup, 1 gamis, 1 kerudung, dan 1 lagi bawahan. Lagi 2 gamis, 2 penutup, 1 gamis, 1 bawahan, 1 kerudung. Jadi jumlahnya 5. Boleh dari sekarang siapkan ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat kain kafan yang pertama putih, yang kedua lebih mudah itu lebar. Boleh 120 atau 150 lebarnya. Ya, 150 atau 120. Lebih aman sih 120, khawatir jenazahnya besar. Saya beberapa kali memandikan orang besar tinggi. Ya, kalau menggunakan kain kafan yang biasa di masyarakat 90 cm itu nggak akan cukup. Nanti akan zigzag dia seperti ini. Ya, jadi lebih mudah itu adalah menggunakan yang lebar. Ya, kalau yang kecil menggunakan 120 atau yang lebih aman lagi 150 cm. Tingginya berapa? Sesuaikan saja sesuai dengan tubuh jenazah itu. Paham tuh ya? Jadi untuk anak kecil itu menggunakan ukuran 90. Nah, untuk jenazah anak kecil itu cukup menggunakan 2 gamis saja. Tidak seperti orang dewasa, laki-laki 3, perempuan 5. Paham tuh? Baik. Setelah sudah selesai menggunakan kain kafan, di bawahnya sudah diberikan wewangian, bunda-bunda. Wangi sudah bersih, sudah diberikan wewangian. Di atasnya menggunakan kapas. Ya, untuk memudahkan, untuk memberikan kenyamanan. Nanti kalau seandainya jenazahnya itu keluar kotoran dari dubur, itu mudah insya Allah akan menyerap di kapas. Kalau masih keluar lagi, cukup menggunakan pempes atau popok. Karena saya juga pernah ngalamin jenazahnya keluar darah, masih ada darah yang mengalir. Gitu ya. Karena saya nggak paham waktu itu, nggak paham pempes, saya cukup menggunakan kapas. Ternyata kapas masih jebol juga. Pempas nggak ada, sedangkan mau sore, ya nggak ada yang nggak tahu ada pempas dewasa ternyata. Akhirnya kita bawa dan qadarullah ada darah di kainnya. Nah itu jangan sampai terjadi kembali, ya. Jadi nanti menggunakan kapas terlebih dahulu, baru nanti kalau seandainya masih keluar darah, baru menggunakan pempas. Gitu ayah bunda. Paham tuh ya? Ini untuk menjaga aib-aibnya, khawatir
aibnya juga tersampaikan ke masyarakat. Jadi jadi suuzon mereka. Oke, kalau sudah menggunakan kapas, anggap saja sudah menggunakan kapas bagian itu. Tiduran lagi boleh? Gantian jenazahnya nih. Nah, sekarang posisi kainnya seperti tadi, Zat. Posisi kainnya seperti tadi. Bawahnya masih, ya boleh. Nah, itu boleh. Ada wasiat nggak? Wasiat. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah. Mohon maaf, itu masih ada anduk. Tadi anduk di dalamnya. Nanti kita akan buka. Ya. Antum udah siap? Oke, Masya Allah, jazakallah khair. Nah, posisinya udah diangkat ayah bunda. Diangkat dari keranda pemandian ke tempat pengkain kafanan. Sudah kebayang ya? Nanti praktek ayah bunda ya. Dari mandi, dari sakaratul maut, dari nanti menjelang sakaratul maut, ya ketika sakaratul maut, ketika mengkafani, menyolatkan, mengkafani, menguburkan. Nah, setelah ini gimana caranya untuk menutupi? Silahkan tutup dulu sebagian kanan. Bagian sebelah kanan dulu tutup. Kanannya mana? Ini. Ya, boleh. Itu lagi, Zat. Tutup, Zat. Nah, baik. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, pegang satu orang di tengah biar auratnya tidak terjaga. Nah, tarik yang di atas, di bawah. Ya, tarik satu orang. Kain sama handuknya. Nah, gini ayah bunda ya. Tetap biar terjaga auratnya tetap masih di dalam, tapi ketika sudah ditutup, satu orang megang bagian tengah, tarik bagian di atas atau di bawah. Paham tuh ya? Baik, kalau sudah silahkan tutup lagi. Tutup lagi 3. Lagi 3. Kanan, kiri. Kanan dulu, kanan kiri ya. Kanan kiri. Sudah ya. Nah, boleh diikat dulu bagian belakangnya, diikat ujungnya. Di ujung Bapak, di ujungnya. Nah, kaki. Nah, gitu ya. Ini berapa talinya? Boleh 5, boleh 7 sesuai dengan kebutuhan, ya. Lebih kuat sih insyaallah 5 sudah cukup. Nah, posisi talinya sini sudah tepat apa belum nih? Yang tepat gimana, Pak? Kiri ya? Kenapa kiri, Pak? Ya, baik. Jadi posisi kiri ya. Kirinya mana? Ini. Nah, ngikatnya sebelah kiri biar apa? Untuk memudahkan ketika dimasukkan ke dalam lahat, itu biar mudah untuk mengambil atau menariknya. Nah, kalau sudah seperti ini, ayah bunda apa harus dilakukan? Pertama, silahkan berikan wewangian bagian sujudnya. Tadi sudah ya, bagian anggota sujud diberikan wewangian dan ditutup dengan kapas bagian lubang-lubangnya, hidung, kuping, ya, tanpa harus mencabut bagian ketek, nggak usah. Diberikan wewangian, simpan di sini, simpan di sini. Ya, di akhirnya. Nah, kalau seperti ini boleh nggak keluarganya mencium? Boleh. Karena Rasulullah SAW ketika meninggal dicium oleh sahabat-sahabatnya. Datang keluarganya mencium keningnya, boleh. Silahkan mencium keningnya. Sahabatnya, ya Allah, doakan ketika datang, didoakan. Ketika sudah keluarganya mencium, jangan lama-lama, karena kata Nabi asri'u bil janazah, percepat. Jangan sampai mohon maaf harus di video, harus direkam, dijadikan konten, nggak usah, ya. Apalagi dimasukkan Facebook biar FYP, nggak usah, gitu ya. Khawatir nanti akan mengingat kembali, justru kalau sudah mengingat akan makin sedih hatinya. Jadi nggak usah ada yang namanya video-video ini, nggak usah. Kalau jauh mungkin video call atau gimana. Yang penting dipercepat, karena hak jenazah punya hak, Pak. Jenazah hak itu punya apa? Hak jenazah itu punya hak. Haknya pertama diurus cepat, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, dipercepat. Kenapa? Kalau jenazah orang baik, maka dia akan senang. Ya. Tapi kalau jenazah buruk sebaliknya.
Ya, sebaliknya. Makanya percepatlah jalannya juga. Nah, oke. Kalau sudah selesai, sudah keluarganya sudah mencium keningnya, ya. Keluarganya sudah selesai semua, boleh ditutup. Tutup dulu bagian lubang-lubang hidungnya, lubang kupingnya menggunakan kapas pakai minyak wangi. Ya, boleh ditutup. Contoh aja, mudah-mudahan enggak pengap ya. Takut pulang dari sini udah bismillah gitu ya. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, ayah bunda tutup lagi. Mohon maaf ya. Buka aja deh ya, insyaallah. Nah, tutup lagi seperti ini. Tutup ya, kalau sudah diikat tutup, silakan dibawa ke tempat sholat untuk disolatkan. Nah, sekarang menyolatkan bagaimana? Boleh di masjid, ya, boleh juga di rumah. Yang penting yang pertama, banyak orang yang menyolatkan. Yang kata Nabi, siapa yang menyolatkan 40 orang yang bertauhid kepada Allah, maka mendapatkan ampunan, mendapatkan syafaat. Makanya mulai dari sekarang, Pak, silaturahmi kepada orang-orang, Pak. Siapa tahu kita banyaknya silaturahmi itu menyolatkan kita nanti, Pak. Ya, jangan sampai justru umuran kita sekarang justru harus istilahnya harus pilih-pilih temennya, nggak seperti muda dulu. Sekarang kita udah mempersiapkan, temennya harus dipersiapkan, pakaiannya harus dipersiapkan, terlebih adalah iman dan takwanya kita persiapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sifat menyolatkan. Boleh di masjid, boleh di rumah, ya. Posisi jenazah laki-laki, posisi imamnya di mana? Di kepala. Anggap saja di sini, salatkan Bapak di sini. Kalau perempuan di mana? Di tengah, ya. Posisi imamnya di tengah. Bikin 3 baris ke belakang, ya, karena sunnahnya adalah membuat 3 baris. Ya, untuk doanya gimana? Takbir ada berapa? Ada 4. Takbir pertama apa? Baca? Iya. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Doa. Yang keempat? Ya, yang keempat cukup diam sejenak dan ucapkan salam. Ya, kalau anak kecil boleh doakan khusus doa anak kecil, di situ ada, jelaskan di situ. Doa untuk anak kecil khusus ada di situ. Silakan dihafalkan. Ya, kalau laki-laki Allahumma gfir lahu, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Baik, teman sampai sini ya. Sudah selesai, perempuan boleh mengikuti mengikuti sholat. Silahkan ikuti sholatnya. Baru setelah ini kita siapkan yang namanya kuburan. Nah, sebelum berangkat ke kuburan ada namanya mengiringi jenazah. Silahkan dibuka di sana. Bagaimana cara mengiringi jenazah itu ada 3 cara. Ketika dia menggunakan mobil atau dia berjalan kaki, pengiring itu lebih baik di belakang jenazah. Lebih baik, lebih utama di belakang. Tapi boleh juga dari kanan, boleh juga di samping kiri jenazah, tapi lebih utama di belakang. Terus boleh nggak nutupin menggunakan keranda hijau, penutup hijau, boleh tidak? Boleh saja. Tapi yang lebih utama tidak. Tapi boleh saja karena untuk menjaga mungkin dari sinaran matahari dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, baik kalau sudah dipercepat jalannya. Ya, dipercepat karena hak di antara jenazah adalah mempercepat langkah kita untuk ke pemakaman atau ke penguburan. Nah, sekarang sifat kuburan. Sifat kuburan yang pertama adalah, ya, bisa dilihat di situ. Pertama harus dalam. Halaman berapa? Penguburan. Nah, halaman 225. Kenapa harus dalam? Karena untuk menjaga, kalau dulu itu khawatir ada hewan-hewan buas. Ya, khawatir ada hewan-hewan buas. Yang kedua, dibuatkan yang namanya lahat. Jadi kuburan itu ada 2, lubang kubur ada 2, ada lahat, ada syak. Kata Nabi, al-lahadu lana wasyakku li ghairina. Lahat itu adalah lubang kubur dicorak sebelah kanan itu lahat.
Syak, kuburan, bawahnya yang dicorak. Pernah lihat, Pak? Yang dicorak tuh bawah-bawahnya aja, tengah-tengahnya. Sedangkan lahat itu bagian samping kanannya ya. Seperti itu. Jadi, mana yang perlu diutamakan? Dulu itu para sahabat juga bertikai, bertanya, mana yang lebih utama? Kata Nabi, yang lebih utama adalah untuk kita adalah lahat. Asyakku al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Jadi lebih utama adalah lahat. Nih, jadi nanti keluarga tuh harus tahu, pastikan dulu. Jangan sampai nanti penggali kuburnya salah gali, salah membuat lubang. Satu orang pastikan harus dalam, harus lebar, ya. Terus dibuatkan lahat dan lain sebagainya. Dimasukkan jenazahnya. Nah, ketika memasukkan jenazah, itu yang pertama yang tidak berjima di malam hari. Ketika Nabi sedang berjalan, ketika Nabi sedang mengantarkan jenazah, bertanya kepada jamaah saat itu, siapa yang tadi malam tidak berjima, silahkan untuk turun menguburkan. Tapi yang lebih utama adalah keluarganya. Ya, yang utama adalah keluarganya. Yang kedua tidak berjima, ya. Dan yang ketiga adalah orang yang memang mampu untuk menguburkan. Apa doanya? Barang-barang bismillahi ala billati Rasulillah, atau bismillahi ala sunnati Rasulillah. Setelah itu nggak ada doa lain, cukup itu aja. Hadapkan ke sebelah kanan, ya, jenazahnya miringkan, karena kata Nabi, ya, kita itu adalah kiblat, hidup dan matiku adalah Ka'bah atau kiblat. Jadi hadapkan ke kiblat, ke arah kiblat. Kalau untuk perempuan, nah untuk perempuan diusahakan ketika menurunkan jenazah itu ditutup pakai kain. Jadi orang-orang dari atas tidak melihat langsung ke dalam. Ya, ini khusus laki-laki, karena perempuan nggak ada yang turun ke kuburan untuk laki-laki. Itu dihalangin pakai tikar atau kayak apa, biar orang lain yang di atas tidak bisa melihat. Memang perempuan masya Allah terjaga luar biasa. Hidupnya terjaga, bahkan sampai mati masuk ke dalam kuburnya pun sangat terjaga, gitu ya. Bagaimana cara menguburkan? Boleh. Yang paling utama adalah dari kaki terlebih dahulu. Kakinya turunkan. Kalau tidak bisa dari depan, boleh. Tapi yang lebih utama turunkan dari kaki. Baru dikuburkan dan dibuatkan sejengkal tanahnya biar agak munjung, sebagai tanda di situ adalah ada orang meninggal atau ada kuburan. Pak Yuntum dari sini, orang yang datang ke situ harus buka sendal terlebih dahulu, baca doa, assalamualaikum ya ahlad diyar. Baca terlebih dahulu, silahkan. Ya, jangan sampai di antara ada ke pemakaman tuh membuka dulu sendal kita. Jangan sampai tidak dibuka dulu. Kalau memang memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, tidak mengapa. Membaca doa. Jangan duduk sebelum jenazah masuk ke dalam kuburan. Dan orang yang menghadiri saat itu ambil genggaman tanah 3, lemparkan ke kuburan tadi. Ambil genggaman tanah, lemparkan 3. Sunnahnya seperti itu. Ini sunnah yang banyak dilupakan. Termasuk saya sering banget mengantarkan itu, banyak yang tidak tahu, hanya 1-2 dari sekian ratus orang, mungkin puluh orang yang mengantarkan, hanya 1-2 yang paham ini. Ambil tanahnya, lemparkan 3. Paham tuh? Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pas sampai jam 11. Setelah ini kita pengen praktik, ya. Praktek bagaimana cara mengurus jenazah, dari mulai sakaratul maut sampai mengkafani sampai menyolatkan. Paham tuh? Oke. Gitu, Ustaz ya? Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah jenazahnya bisa dibuka kembali ya.